Quran Surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuribat alaihimuz zillatu aima sukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nasi wa ba'u bi ghadabi minallahi wa zuribat alaihimul maskanatu. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan atau kemiskinan. Yang demikian itu ialah karena sungguhnya mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Demikianlah karena mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Tali Allah dan tali insan. Penafsiran yang kita nyatakan di atas bahwa gangguan yang mereka timpakan kepada kamu tidaklah akan membahayakan ditegaskan oleh ayat yang berikutnya. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, yaitu golongan yang fasik tak mau menerima kebenaran tadi, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Dengan demikian, jalan untuk memperbaiki masih tetap terbuka untuk mereka. Pegang dua tali, tali kepada Allah ke langit dengan iman yang teguh, tali kepada manusia ke bumi dengan menghapuskan perasaan bahwa awak tinggi sebenang dari orang lain, bahwa orang lain hina semua, memasuki pergaulan mukmin dan menjadi muslim sejati. Kalau kedua tali ini tidak dipegang teguh, tentu mereka akan bertambah tenggelam dalam kufur. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan, kemiskinan, sehingga bertambah lama, bertambah tenggelam dalam fasik. Sebabnya ialah karena anak cucu yang datang kemudian telah mewarisi kepercayaan-kepercayaan yang salah dari orang-orang tua dan berkeras mempertahankan kepercayaan itu. Yang demikian itu ialah karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Ayat-ayat Allah betapapun benarnya tidak mau mereka menerima lagi, sebab agama mereka itu telah membeku jadi kepunyaan golongan, dikutak-katikan oleh pendeta-pendeta dan imam-imam, sehingga berani mereka membunuh nabi-nabi Allah. Padahal nabi-nabi itu datang membawa wahyu ilahi untuk perbaikan mereka. Sebab itu tidaklah mengherankan jika sampai kepada zaman kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagian besar mereka menjadi fasik. Agama bukan lagi penyerahan diri kepada Allah, melainkan suatu pendirian yang benar ataupun tidak benar, mesti dipertahankan. Demikianlah karena mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Inilah latar belakang mengapa orang-orang Yahudi di Madinah seketika itu menentang demikian keras. Bahkan pernah pula ada komplotan jahat hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran adalah sebagian penguat kata. Sebab nabi-nabi datang dengan kebenaran yang mutlak. Sudah nyata bahwa mereka membunuhnya mestilah tidak dengan jalan yang benar. Mereka pasti tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan tidak dapat membantah bahwa perbuatan mereka sangat hina. Bagaimana orang begini akan dapat diajak kepada kebenaran?
Dari ayat ini kita mendapat ilmu filsafat sejarah tentang kenaikan dan keruntuhan suatu kaum atau golongan atau bangsa. Allah menjamin umat Muhammad menjadi khairu ummatin, sebaik-baik umat, ialah tersebab adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itu, walaupun bagaimana mereka diganggu oleh lawan-lawannya, gangguan itu tidak akan membahayakan. Sebab lawan mengganggu amat lemah, tidak sepadan kekuatannya dengan khairu ummatin tadi. Sebab yang melawan itu telah jatuh ke dalam kehinaan. Mereka mengakui bertuhan dan mempunyai kitab suci, tetapi tali hubungannya dengan Allah telah putus. Allah hanya tinggal dalam sebutan bibir, tapi tidak mendaulati hati. Dalam ayat kaidah sekarang disebut bahwa moral mereka telah rusak, sehingga ayat Allah itu telah mereka permainkan dengan mudah. Dan tali dengan manusia, sesama manusia, hormat menghormati, meneguhi janji, tidak sebuah juga lagi yang mereka pegang dengan setia. Mereka telah berkhianat. Tersebut di dalam sejarah bahwa tidak berapa lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah dibuat perjanjian atau agreement akan sesama mempertahankan Madinah jika kota itu diserang dari luar dan mereka bebas mengerjakan agama mereka. Tali perjanjian ini mereka putuskan dengan beberapa pengkhianatan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka telah pernah membunuh nabi-nabi tanpa jalan yang benar. Meskipun pembunuhan nabi-nabi tanpa jalan yang benar. Meskipun pembunuhan nabi-nabi terjadi pada zaman nenek moyang mereka yang dahulu-dahulu, tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW berkali-kali mereka pun telah mencoba hendak membunuh beliau. Inilah macamnya golongan yang hendak menentang umat Islam yang sedang bangun. Niscaya merekalah yang akan kalah. Bila ayat ini direnungkan, hukum dan dalil ilmiah filsafat sejarah dapat berlaku juga di ruang dan waktu yang lain. Kalau umat Islam telah memutuskan tali kemanusiaan sehingga mental hancur, berbagai kejahatan dan fitnahan timbul, hukum Allah pun akan berlaku atas diri mereka. Itulah yang bernama sunnatullah.